visual Kenapa kenapa? apa? Oh nih nggak jadi deh. Oh, Tadi itu mulu nggak responding. oh ya udah. Tidak, kenapa nggak? Tunggu aja. Udah bisa. Aman ya. Sip. Ntar aku share sesi ini. Nanti kalian copy linknya ke yang nanti dialog kan nanti kan pas klik join itu kan nanti bakal ada ini diminta link itunya link sesinya apa. Nah, nanti paste ke situ ya. Terus klik enter. Terus nanti isi nama kalian. Namanya ya bebas lah. Tapi jangan yang aneh-aneh banget namanya juga. Oke, ini aku share ke sini ya. Harusnya bisa nih, mudah-mudahan nih. Amin dah, jangan kayak terakhir kali. Karena ini langsung di Visual Studio Code-nya. Kalian mau sambil makan, sambil minum juga nggak apa-apa. Kita kan santai di sini. Nah, aku sambil makan ya. Maaf. Aku ini dulu. Siapa anak kecil di sini? Kalau ada kendala bilang aku ya. Sambil aku menunggu juga. Kak, saya coba ulangin caranya kak. Oh, kamu udah ini belum install ini extensions namanya Live udah ya? Dah, dah kak. Sudah ya? Live kan udah diinstal kan? Hmm. Bentar. Gua kayak coba lihat lagi dah. Oke, oke. Pokoknya ke kotak Rubik ini nih, Rubik. Ada satu kotak keluar tuh yang ujung kanan atas. Nah, itu klik extensions itu, terus nanti cari Live Share. Nah, ketika kalian ketemu Live Share itu kalian install. Kalau aku sih udah di install ya, makanya aku cuma tinggal gitu. Cerita lagu sih ya. Aman, udah pada bisa. Dah kak. Oi, kenapa?
Ini mau masuknya gimana nih, Kak? Oh, udah diinstal kan ya? Live share-nya ya? Udah. Oke, sip. Nah, nanti klik ikon ini nih, live share nih, yang aku tunjukin. Bentar. Nah, itu tuh. Kayak panah ke kanan gitu, melengkung. Kayak logo kereta lah, logo KAI itu. Yang dulu, terus dipencet itu, nanti klik join. Join session kalau Oke, nggak salah tunggu namanya. sebentar. Oke. Kayak kalau udah diinstal gimana, Pak? Itu klik, ada kan ikon kayak panah ke kanan gitu, terus melengkung kayak logo kereta gitu yang dulu itu. Lihat ya, ini nih, yang aku Hmm. tunjukin ya. Habis itu, Pak? Nah, habis itu klik join session. Hmm. Nah, setelah join session, nanti kalian bakal ditanyain apa tuh? Oh, ini Ben udah berhasil masuk nih si Ben nih. Coba Ben, kamu tulis sesuatu deh. Wih, mantap mantap. Siap, mantap. Aku nunggu yang lain nih. Izin ke toilet Kak. Oke, siap. Kak tadi habis joining session gimana, Pak? Udah klik join session kan ya? Udah, Kak. Udah, nanti di ujung di layar atas, di tengah layar atas tuh nanti masukin linknya. Kan muncul tuh link invite itu nggak salah atau apa ya, gue lupa. Nah, tuh nanti masukin link yang aku kasih di chat Zoom itu, masukin ke Oh, situ ya. ya. Aku tadi habis baca isi kuesioner kalian, isi type form kalian sih tadi juga. Keren-keren jawabannya sih. Mungkin kalian pasti agak bingung ya tentang soal pertanyaan aneh itu. Pada dasarnya sih pertanyaan kayak gitu nanti akan kalian temuin kalau ada deh, pokoknya deh di satu momen kalian pasti akan menemukan pertanyaan kayak gitu. Kalian juga kaget tiba-tiba ada pertanyaan kayak gitu waktu pertama kali menemuinya. Kayak pertanyaan nggak logika banget gitu loh ditanyain. Tapi pas dikasih tahu alasannya kenapa ditanya hal kayak begitu, aku baru paham. Jadi itu ternyata adalah taktik psikologis, memainkan psikologis orang. Bahwa sebenarnya seberapa imajinatif pikiran kita nggak sih gitu terhadap sesuatu yang non-eksisten gitu. Kan kalau yang namanya belajar kan kita cuma sekedar baca buku kan, baca buku kemudian kita ingat-ingat, terus kemudian kita ditanya ulang apa yang kita baca, kan itu sama saja kita kayak hanya menyerap ilmu gitu loh, tidak mengimplementasikan ilmunya. Nah, yang namanya mengimplementasikan ilmunya adalah ketika menemukan suatu logika yang belum pernah ada di hidup kalian dan bagaimana kalian menyikapi hal tersebut gitu. And it's kinda true gitu. Dan aku cukup kagum ya jawaban kalian, keren-keren sih. Sangat logis. Ada yang jawabnya lebih dari satu, yang soal yang kambing itu. Terus ada yang jawabnya tuh apa ya? Saya tidak tahu, pokoknya ada yang infinite gitu ya jawabannya gitu. Ada yang jawabannya banyak juga. Logis semua sih kalau aku bilang, keren deh. Aplaus dulu deh buat kalian deh. Keren. Maksudnya untuk kelas SMP loh.
Kenapa? Ini joinnya yang pencet join itu, Iya, join session. join session. Ya, join session. Bentar. Arya tadi kamu udah bisa belum ya yang join session? Kita akan belajar variabel, fungsi, sama control loop. Dan truth table. Jangan dulu truth table kayaknya terlalu jauh kalau mungkin kita kalau saja kali. Ini kok joinnya lama banget ya, Kak. Joinnya lama banget. Ada ini Tadi nggak? aku juga kayak gitu, ditutup dibuka lagi aja visual kok. Ya aku nggak bisa di join. Oh iya. Waduh, kenapa lagi coba? Kita buka lagi ya. Iya. Coba tutup buka lagi aja. Ini Matthew bisa nih. Oke, sip. Oke, jadi sekarang sudah ada 2 orang. Mana ya? Kadang-kadang tuh. Baik, sudah 2. Coba gimana sih cara baca Matthew ya? Lu biasanya kalau Matthew itu kayak pakai logat British gitu loh. Atau pakai logat Indonesia aja, Matthew gitu. Matthew. Matthew. Biasanya kalau di British, emang bener sih kalau misalkan kamu nih di Inggris misalkan atau di daerah Amerika, biasanya pakai baca Matthew itu T-nya itu samar, jadi disamar ke F gitu loh. Matthew, Matthew. come on Matthew gitu. Can you hear me gitu. Bisa kayak gitu, itu biasa ciri khas logat Inggris gitu. Coba Matthew ya. Kamu bisa nggak lihat apa yang kalian ketik di Visual Studio Code kamu? Oh, bisa lihat. Oh, nggak ada ya. Si Matthew ke main.js coba. Main. Oh, tuh dia aja. Sip. Oke, oke, oke. Aman. Kalau komentar kayak gini ntar ngaruh ke codingannya nggak, Kak? Nggak bakal ngaruh. Justru tujuan komentar coding itu biar kita bisa ngejelasin bagian kode yang mungkin membuat developer lain itu bingung gitu. Itu tujuannya. Biasanya begitu. Aduh, apa lagi coba ini ya. Baik, baru Ben sama Matthew. Arya sama eh kalau Arya sama Gabriel gimana? Udah pada ini ya restart Visual Studio Code-nya ya? Harus ingin ternyata. Kenapa? Internetnya. Oh bisa Animus ya? Anonymous. Iya, anonymous benar-benar. Anonymous. Terus Kak ini isi Kak, kenapa? Kak ini suruh masukin kode URL itu apa, Kak? Oh, nah. Sudah. Kode URL-nya itu yang tadi aku masukin, yang aku kirim di chat Zoom itu. Widih, si Benjamin. Ngirim Amogus. Selamat ulang Itu di tahun. copy, Kak. Iya, di copy. Terus paste ke yang tadi itu. Masukin URL-nya. Amogus. Widih, Amogus. Amogus. Masih ini ya, meme-nya masih masih ada ya. Masih ada sih, istilahnya Si hidup. masih hidup lah istilahnya. Sejak 2020 pada itu. Oh,
Lucu sih ya. Amogus. Nih. Kalau misalnya kamu mau ngasih Pak, komentar, kenapa? Pak ini kalau udah ada tulisan live share workspace itu maksudnya Fox, wait, I never have that. Sebentar. Ini apa ya? Ya itu ya, live share workspace. iya iya. Hmm, eh, ada Aku juga pilihan lagi apa aja? loading situ. Cuma loading doang ya? Iya, Pak. Hmm, sebentar. Kamu mau coba screen share? Oh, ini bisa di graph real nih. Iya, baru bisa. Oh, bisa. Berarti Tunggu cuma aja ya, nanti muncul sendiri itunya. share. Amogus. Ini definisi multiplayer nih. Tapi bukan multiplayer FPS atau multiplayer RPG game, bukan multiplayer coding. Udah nge-lag banget. Oh ya, tapi kamu bisa baca kan yang ditulis di sini? Bisa Kak? Bisa ya. Tapi agak delay ya. Iya. Waduh, sering nggak banget. Kayaknya dari server Microsoft-nya mungkin ini. Dia lagi penuh juga sih. Cuma yang lebih aneh lagi ya pas kita kemarin itu. Karena biasanya kalau di browser tuh bisa. Atau mungkin, ya udah deh, sambil nunggu juga kita buka dulu ini. Patuh. Nah, kalau aku tulis ini di terminal, aku tulis node main.js, kelihatan nggak? Di ini nih, Kedengeran. Kedengeran. Kelihatan. di visual studio code kalian, kelihatan ya? Nah, ini node itu node.js, kalau kalian mau tahu. Jadi, JavaScript itu bahasa program yang sebenarnya bukan bawaan dari sistem. Yaitu melainkan bahasa program yang cuma bisa dijalanin di browser. Kayak Google Chrome, Firefox, sama Microsoft Edge, terus Opera, sama kalau di MacBook tuh ada Safari tuh. Iya. Itu dia bisa jalanin JavaScript. Nah, cuma, Berarti ini apa? kita pakai JS ya Kak? Iya, pakai JavaScript kita. Oh. Nah, cuma ada seorang engineer dari Google lah. Si engineer itu, orang Google itu dia bisa dibilang jenius lah. Dia tuh mencoba menjalankan kode JavaScript di sistemnya dia sendiri tanpa harus buka browser gitu. Dan itu ternyata membuka peluang sangat banyak ketika JavaScript bisa dijalanin di sistem. Kayak bikin server, kayak bikin eh, hitung-hitungan gitu. Pokoknya intinya berhubungan dengan server dan internet lah. Jadi super power sekali dia ketika JavaScript itu bisa dijalanin di sistem. Makanya eh, kemudian melihat peluangnya sangat besar, dia kemudian ngebungkus itu jadi Node.js. Nah, jadi ketika Node.js ada, kita bisa jalanin kode JavaScript langsung di sistem komputer kita tanpa harus buka browser. Makanya contohnya nih, Node main.js. Wah, ini masih ada ini ya. Ada asik. Nah, ini aku demonstrasikan console.log ya. Biasanya kalau ciri khas orang programmer komputer atau insinyur komputer selalu nulis hello world, artinya komputernya hidup lah. So, itu selalu menjadi ciri khas utama gitu. Nah ya, nah ini coba kita jalanin ya, node main.js.
Ini console.log-nya nah ini di dulu aja ya. Saya jalanin. Oh, tidak ada. Oh, salah. Dir. Kok aneh sekali. Nah, ini cara biar gak nge-follow orang yang ngechat gimana? Waduh, gimana ya? Kalau nggak salah, kamu ketik yang lain aja deh. Maksudnya pencet-pencet yang lain aja deh sampai nggak follow lagi. Kalau konsol log itu konsol itu apa Kak? Konsol. Konsol itu nanti output yang akan tampil ketika kalian ngejalanin kodenya. Kan misalkan begini nih, kodenya kan berjalan tuh. Tapi kan nggak tahu apa yang dihasilkan dari kode yang berjalan gitu di dalamnya gitu loh. Jadi untuk melihat output dari hasil kode yang dijalankan, maka kalian perlu console.log. Itu tujuannya untuk melihat fungsi yang kita berikan itu sudah betul atau belum gitu loh. Itu adalah common practice. Practice itu maksudnya kayak hal yang biasa dilakukan gitu. Contohnya begini, kalian ke file script.js ya. Ya, Ya Kak. kan ini udah pada di script.js ya. Nah, ini di script.js kita buka kan gini. Kita mau bikin fungsi perkalian. Mungkin kali A. Si kali itu dia menerima input A sama B. Si A-nya itu. Nah, kemudian kita mau return hasil perkaliannya A kali B. Nanti akan di return. Lalu kemudian nah ini kita bikin variabel namanya A atau variabel misalkan namanya input 1 lah, bebas. Namanya variabel itu apa aja bebas. 5 cons input 2 sama dengan 7 misalkan. Nah, terus kemudian kita jalanin fungsinya nih, fungsi kali 5,7. Terus setelah kita jalanin fungsi si kali itu, lihat apa yang terjadi ya. Not script.js. Nah, lihat kan, nggak ada apa-apa kan, nggak ada hasil apa-apa kan di sininya. Padahal Iya. dia terjadi operasi perkalian di sini, tapi tidak menampilkan apa-apa gitu. Jadi kita pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu loh di saat kita menjalankan kode ini. Makanya kita biasanya kalau mau lihat ya perlu di log dulu. Ini cara untuk nge-log tampilin di output bahasa program. Jadi, nah, sekarang kita coba ya. Script.js. Yap, 35 tuh. Kelihatan ya. Wow. Jadi gitu logika programming. That's why kalau kalian penasaran ya kenapa programmer itu senang banget console.log. Kalau di JavaScript itu console.log ya. Kalau di Python case-nya beda dia. Dia pakai print pokoknya lah. Dan ada banyak variasinya, ada print biasa, ada print F. Kalau print F itu kalau misalkan line-nya banyak. Gitu ya. Nah, sekarang ada yang setting. Apa ini? Oh, area ya, sudah. Nah, aneh juga ya. Nggak bisa gabung Kak. Nggak bisa gabung ya? Aneh juga. Coba. Atau, tapi udah gabung restart Visual Studio Code-nya ya? Udah ya? Oh Kak, Udah di restart Visual Studio Code-nya ya? udah Kak itu 5 kali Kak kayak gitu Waduh, Kak. sudah. Atau gini aja kali ya, coba ya. Aku yang restart terus nanti aku ganti linknya gimana? Setuju nggak? Ya Kak. Ya udah Kak. Coba ya. Sebentar ya. Aku dulu aja deh coba. Oke.
Oke, nah aku share dulu ke ini, ke chatnya. Mana nih chatnya? Coba ya, saya kan yang mau pada gabung dulu. Coba mungkin Arya dulu deh yang gabung. Siapa tahu mungkin emang Microsoft. Emang Microsoft tuh sebenarnya kalau dalam apa ya? Dalam dunia IT itu dia tuh agak dibenci sebenarnya Microsoft itu. Alasannya pertama, dia mengkomersialisasikan Windows. Siapa yang nggak senang karena Windows itu harusnya gratis gitu, tapi malah bayar. Ya, gitu. Ya mungkin udah sisi positif ada baiknya ya. Kita nggak bisa untuk setiap keputusan orang tuh kita nggak bisa langsung ngambil sisi negatifnya. Pasti ada positifnya pasti, walaupun mungkin tidak terlihat aja. I don't know sih, terlihat. Nah, 5,7. Kata Bu Rini tadi kalian ada ini ya, latihan band ya, atau apa? Oh, Kalian, tadi siang enggak. oh tadi siang. Ini Matthew udah join lagi, berhasil. Ya, jadi pokoknya gitulah kalau kalian masuk console.org di bahasa program JavaScript. Bahasa program apa aja gitu. Ngeprint. Jadi intinya kita ngeprint hasil yang dihasilkan oleh mesin gitu. Karena pada dasarnya kita mm, membuat logika di dalam kode, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi gitu di dalam kode. Kadang ada yang perlu kita print, kadang ada yang tidak. Misalkan kodenya banyak gitu, masa iya kita print semuanya pasti penuh di ininya nih, di apa tuh terminalnya nih, terminal. Ben bisa masuk. Oh kemudian ada juga nggak perlu di print, makanya selektif printnya, print kalau diperlukan aja, kalau nggak diperlukan ya nggak usah di print, intinya begitu. Oke, jadi sudah ada 2 orang bisa masuk ya, Ben sama Matthew sama ya Ben sama Matthew. Kalau Gavril gimana? Kamu masih loading lagi kayak tadi ya? Ngerti not respon enggak? Ini udah. Oke, oke, oke. Ntar Tapi setidaknya lagi ini loading. setidaknya kita bisa masuk lah ya. Nggak, jangan apa sih? Nggak kayak terakhir kali kita meeting nggak bisa sama sekali ya. Itu kacau sih. Aneh itu emang. Bisa kalian bayangin ya. Jadi server multiplayer game aja yang sampai jutaan orang online secara bersamaan kuat ya. Tapi giliran coding begini nggak kuat ya. Unik juga sih. Kalau dipikir-pikir logikanya. Kakak tuh pernah dapat ini ya. Kakak tuh pernah dapat tugas buat bikin server game online kayak, tapi dia temanya game kayak Minecraft gitu lah. Nggak tugas sih, lebih tepat tuh kayak semacam disuruh coba gitu lah, ngoding kayak gitu. Dan itu jujur aja, salah satu masalah terumit dalam programming itu ternyata adalah membuat server multiplayer. Itu rumitnya minta Hmm. ampun, sumpah.
kalau nggak punya kemampuan matematis, kemampuan logika berpikir yang sangat dalam, itu sulit mengimplementasikannya. Karena ada banyak hal yang terjadi. Pertama, beda zona waktu. Kita, misalkan nih kamu, main sama pemain di Asia, di Cina misalkan. Kan beda zona waktu kan. Nah, gimana cara ngesinkronisasi waktunya? Apa gitu loh rumus yang mensinkronisasikan waktu gitu loh, agar kita nggak ada delay antara pemain tersebut. Dia nembak, kita juga nembak gitu loh. Jangan sampai ada delay. Itu server multiplayer itu emang tantangannya rumit sih. Lalu kemudian ada cabang komputer lagi yang lebih rumit. Tapi rumitnya itu kalau misalkan kita nggak bisa matematika geometri ya. Karena geometrinya ini melibatkan geometri rumit. Namanya computer graphics. Kayak aku kan pernah kan nunjukin ke kalian kan waktu di kelas itu ya tentang grafika komputer itu. Nah, itu yang grafika komputer itu terus aja. Nah, itu yang grafika komputer itu sebenarnya pakai kode juga buat gambar kayak gitu, tapi dalam bentuk 3 dimensi gitu, 3D. Artinya apa? Artinya kita harus ngeprogram setiap pixel dalam layar monitor kita untuk apa sih istilahnya ngerender gambar gitu loh. Ngerender apakah gambarnya mengandung warna atau tidak. Nah, bagaimana menentukan warna ada warna atau tidaknya ya? Kita cek dulu di data koordinat data yang disimpan di dalam filenya itu di koordinat berapa gitu loh, kameranya arah mana gitu. Terus bikin tuh algoritma interseksi, apakah dia kena kamera atau tidak gitu. Kalau dia kena kamera, misalkan ada kubusnya kena kamera, maka di render jadi warna pink misalkan, sesuai warna material kubusnya gitu. Dan itu rumit cabangnya nih, ini aku kasih tahu nih kalau kalian nonton. Salah satu yang cabang yang mempelajari kayak gituan, dan aku jujur sendiri ya juga nggak ngerti ray tracing. Nah ini nih ray tracing nih, kalau kalian mungkin pernah denger ya, Nvidia RTX gitu. Sebentar, ada lagi masih ini. Hmm. Kalau di web nggak bisa, Kak. Oh ya coba deh, Arya kamu mungkin di web lagi coba. Kalau mau coba deh di web. Oke. Bentar. Sebentar ya. Di copy aja di linknya di web mungkin. Aduh kacau emang berita Bing itu suka nggak jelas. Cuma ya balik lagi dasar semua itu ya dari kode kayak begini nih console.log. Intinya kalian baru mengeksplorasi logika coding itu baru inilah. Aku baru mengintroduksikan kalian coding itu begini saja. Karena pada dasarnya kalau aku kasih tahu logika coding itu luas banget. Bahkan sangat tidak terhingga gitu lah. Banyak banget logika yang perlu dieksplorasi. Karena ya gitu kalau misalkan dieksplorasi terus-menerus, ada yang bikin gambar hasil komputer. Kalau dieksplorasi terus-menerus, bikin AI gitu. AI itu sebenarnya dia sama aja kayak gini, kayak fungsi kali gitu. Tapi yang bikin fungsi perkalian gitu bukan kita yang bikin, tapi si AI. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena dia pakai neural network. Jadi kita bikin algoritmanya, jadi kita membuat algoritma untuk merancang algoritma gitu. Algoritma yang membuat algoritma baru. Oh iya, kalian sudah tahu belum definisi algoritma itu apa dalam komputer? Algoritma. Iya, algoritma. Ini yang paling sering muncul lah. Algoritma kan kalau dalam komputer adalah algoritma. Ini bukan nggak? Eh, kalau kita melakukan ini nanti hasilnya ini atau gimana gitu. Yes, betul banget, mantap. Applause buat Gabriel, keren. Betul kayak gitu algoritma. Jadi untuk algoritma itu sama aja kayak membuat logika di dalam komputer untuk menyelesaikan masalah. Contohnya begini nih.
Ini sambil nunggu yang lain, sambil nunggu selesai juga ya masalahnya. Aman nggak si Arya? Bentar ya, sambil aku kasih tahu. Kan kalau di komputer itu namanya variabel, kan ada namanya variabel. Variabel itu punya 3 tipe, angka, huruf, sama boolean. Nih aku kasih tahu ya, boolean, angka itu bisa meliputi float atau integer. Integer ya, integer. Integer itu artinya data bulat, data yang nggak koma sama sekali. Sebenarnya kalau float itu datanya mengandung koma. Kemudian string itu mengandung teks. Nih, contohnya nih, contoh data string sama dengan misalkan nama, Gabriel misalkan. Ini string ini, data berupa string. Kan dalam komputer itu kan nggak bisa gabungin dua data jadi satu ya, misalkan ini data float kan gabungin sama string, hasilnya error hasilnya. Makanya perhatikan jangan sampai nanti salah input. Kemudian ini angka misalkan. Arya bisa nih, mantap, Arya masuk akhirnya. Lag, Kak. Oh nggak like. Jadi nggak apa-apa deh, sambil ini aja ya, sambil diatur dulu aja ya. Nah kemudian angka. Angka itu bisa 5. Kalau 5 itu termasuk integer ya. Kemudian angka koma, misalkan ada 5,2, itu float. Jadi bagaimana kita mendefinisikan itu integer, itu float, atau itu string, itu kita nggak di enaknya JavaScript itu, kita nggak perlu ngedefinisikan enaknya JavaScript. Jadi ketika kita tulis nih 5, otomatis JavaScript langsung tahu, oh ini integer gitu, integer. Atau dalam bahasa Indonesianya bulat, bilangan bulat ya. Ini bilangan koma. String itu huruf. Jadi kalian nggak perlu ragu, nggak perlu bingung. Otomatis si JavaScript langsung tahu gitu loh, ini angkanya, tipe datanya itu berupa integer, float, atau string gitu. Nah sementara boolean itu cuma menyimpan dua isi aja, yaitu salah atau benar. Nah gitu aja. Misalkan nih, kondisi sama dengan false. Itu boolean. Kondisi sama dengan true. Nah ini bisa kalian manfaatin untuk membuat logika if else. Contohnya begini nih. If kondisi sama dengan true, dalam bahasa programming kita bisa membuat logika untuk mengkondisikan apakah suatu kondisi itu benar atau tidak dengan menggunakan if buka kurung, kemudian kondisinya apa, baru kalau misalkan kondisinya benar, jalankan kodenya. Kalau kondisinya tidak benar, berarti tidak jalan kodenya gitu. Misalkan begini nih, if kondisi sama dengan true, maka console.log angka. Nah, aku mendefinisikan bahwa jika si variabel bernama kondisi itu sedang berada di true, maka akan mengoutput si ini nih 5. Sementara kalau misalkan dia tidak true, misalkan aku ubah ke false, maka nggak akan ada angka 5-nya muncul di ini gitu, di konsol ininya. Kan kita coba ya. Karena kita mengkondisikan ini benar ya, kondisinya si true ya, maka harusnya muncul. Ya, yap, 5. Itu kan ya, nomor ya 5 kan. Nah, sekarang bagaimana jika kita false? Salah. Jika kondisinya salah, padahal di sini if-nya itu adalah kondisinya salah gitu. Oh, Gabriel bisa. Mas, asik. 4 orang cuy. Mantap. Oke, not script.js. Sekarang kita lihat. Yap, lihat tuh. Tidak ada ya. Tidak ada angka 5 muncul ya. Jadi itu logika coding. Coding itu sebenarnya hanya semacam membuat logika gitu. Makanya aku nggak saranin kalian untuk mempelajari syntax code. Aku lebih nekanin kalian mempelajari logika dalam coding itu, karena
kalau mempelajari syntax code itu misalkan perbandingannya JavaScript dengan Python itu apa gitu, itu nggak perlu. Yang penting kalian tahu kodenya itu menghasilkan apa gitu. Intinya dari garis besarnya dia itu nge-output apa sama ngapain kodenya itu adalah hal yang paling terpenting. Karena misalkan begini nih, kenapa begitu aku tekanin kayak gitu? Sekarang aku bisa tanya sama ChatGPT gimana versi Pythonnya dan langsung otomatis keluar ChatGPT ini versi Pythonnya gitu. Jadi zaman sekarang itu yang kita butuhkan itu adalah kreativitas. Bagaimana kita bisa merancang suatu coding untuk melakukan suatu hal gitu. Nah sekarang coba nih, ini empat-empatnya udah pada masuk ya. Oke ya, udah pada bisa ya. Coba, aku pengen gimana ya? Coba ini bagiannya si Gavriel ya. Ini Gavriel di sini. Oke, ini bagiannya Gavriel. Ini bagiannya Arya. Oke, ini bagiannya Ben. Ini bagiannya si Matthew ya. Oke, coba kalian ini deh, ketik apa aja dulu buat ngetesting di bagian kalian masing-masing ya, di bawahnya ya. Bentar Kak, ini Kenapa? masih ngelat atau gimana gini ya? Oh, ini Ini bikin apa, Kak? nggak bikin apa-apa dulu, cuma testing aja. Ketik aja dulu. Ketik apa aja coba. Coba buat testing doang. Oke, Arya bisa. Oke, dan oke, Arya bisa ya. Ben coba. Halo, Ben masih ada ya? Atau lagi like juga? Arya bisa ya? Kamu bukanya di ini kan browser ya, Arya ya? Bukanya. Atau sinyal akunya ya lagi jelek ya? Sebentar saja. Coba. Eh, tapi lemot nggak apa yang aku screen share gitu? Kak, Yoi, kenapa? ini saya bisa ngetiknya di itu, di script.js. Iya, betul tuh. Di script.js emang, Oh, bukan di main.js-nya. oh itu ya. Oh, masih pada di main.js ya, bukan di script ya. Salah, salah. Aku udah di script.js. Kalau main.js itu untuk hal yang lain. Wah, oke, tinggal band aja nih. Coba band. Nah, aku sambil mikir ya, idenya gimana ya. Oh iya, band udah bisa juga. Oke. Kak, Oh iya, kenapa? oh bentar. Oh nggak ada tulisan yang itunya ya, Apanya? yang garis miring dua, Gavriel Oh, nama saya. ini Apa masih Tulisan. ngelat ya? tulis dulu. Nah, kayak gini, tulis aja manual. Eh, Itu kelihatan Kak? Oh, kelihatan. iya. Bentar. Nah, aku mikir-mikir gimana ya. Kan aku pengen kan ngajarin fungsi ya, fungsi di kode ya. Sebelum nanti kan implementasikan ya. Ingat, fungsi itu dia adalah sesuatu yang menerima kasih dulu nama fungsinya. Fungsi unit. Wah, akhirnya. Oh bisa, Ya, tapi nggak ada nama saya Kak. nggak ada. Delay ya, mau delay ya. Kalau fungsi nih, ya. Fungsi itu harus selalu diakhiri dengan return. Kalau fungsi nggak return, sebenarnya error sebenarnya. Cuma
JavaScript yang terbaru ini bisa nggak error ya, bingung juga tuh. Jadi ini fungsi terbaru gitu. Nah, ingat, em, aku pengen kalian bikin fungsi kalian sendiri. Nah, tapi untuk si Gavra sama Arya Ben sama Matthew itu nanti beda-beda ya fungsinya ya. Oke, Kak. Oke, ngapain dihapus? Nah, ini fungsi unik. Dia harus return A misalkan. Kemudian console.log A. Aku pengen demo satu aja. Console.log A sih. Console.log unik misalkan angka, maka harusnya outputnya 5 karena dia returnnya si 5 ya. Wah, iya oke. Bentar. Oke, 5 ya. Nah, jadi ingat dengan fungsi kalian bisa nambahin inputnya itu banyak, A sampai B sampai C sampai D sampai E sampai F sampai terbatas, pokoknya bisa aja, tapi hanya separuhnya aja. Nah, untuk tugasnya kalian adalah bikin fungsi tadi gimana ya enaknya ya, bikin fungsi yang nanti aku kasih tahu harus menghasilkan apa gitu. Nanti aku input data itu, outputnya, ekspektasi outputnya itu sekian gitu loh. Oke, untuk si Gavril nih, fungsi Gavril dulu. Aku cuma kasih fungsi nggak ada bentuknya ya, belum ada logikanya. Sama B, return ya. Oke, nanti kamu bisa tambahin di bawahnya. Sementara untuk area, fungsi area return ya. Fungsi untuk band. Oke, sama ini fungsi untuk ya. Oops, kebanyakan. Oke, untuk Gavriel, gimana ya? Jangan terlalu rumit, aku nggak mau rumit banget. Bukan level Google masalahnya. Oh, kamu ini Gavriel nggak sengaja keluar ya? Tiba-tiba ya? Aku reload dulu, nggak bisa lihat itunya teksnya. Oh, yaudah. Nah, untuk area ya. Kali B. Oh, nih, area aku kasih petunjuknya ya, area ya. Untuk area kamu ketika buat fungsi area untuk mengkalikan hasil input A dikali B. Ini contoh outputnya ya, contoh output yang aku ketik adalah begini. Area 2,3, outputnya adalah 6. Karena 2 kali 3, 6 ya. Kemudian area 4 adalah outputnya adalah 8. Oke. Sekarang untuk band buat fungsi band untuk mengurangi hasil input mengurangi input A dikurang B. Contoh outputnya ini band 2,5 itu outputnya adalah pin 3. Sekarang untuk Matthew ya, untuk fungsi Matthew pertambahan input A
ditambah B. 2,5 itu ditambah jadi 7 ya. Oke, aku tulis di sini console.log band 2,3, console.log math itu 3,3, 3,4, console.log tadi siapa area 2,4. Nah, coba sekarang aku jalanin kodenya ya. Oke. Oh, kok ada U ya di sini? Oh iya. Oke. Nah, coba aku jalanin kodenya. Script.js tuh masih undefined semua ya. Masih belum lengkap fungsinya, jadi kalian lengkapi sekarang. Kuy, waktu dimulai. Of course, kalian bisa tanya chat GPT juga ya kalau kalian bingung. Aku tanya kakak juga nggak apa-apa. Tergantung enaknya kalian aja gimana. Kalau Gavriel nanti aku kasih ya. Misalkan kamu nanti udah berhasil login, Gavriel nanti aku dibagi B. Pada bisa belum ya? Pada bisa ini kan nggak ada lemot gitu kan? Oh si Arya, Gavriel nulis lagi di sini. Sorry juga. Coba ya. Aku belum makan. Kak, Apa? tuh Matthew tanya di chat. Hmm. Enggak sih chat direct itu maksudnya caranya gimana tuh? Malu bertanya dia, Kak. Chat mana ya? Enggak, Kak, dia ngechat direct. Oh, ngechat ke kamu. Iya, Ini tuh Matt. gimana ya? Maksudnya bisa apa yang aku ketik gak sekarang? Coba. Bisa ketik nggak yang aku ketik di sini? Apa? Nggak usah malu-malu. Itu santai gitu ya. Kecuali kalian emang seorang software engineer, Ini waduh. kok itu atau aku ngetik itu kayak following Raffi Adi 12 gitu Kak. Following ya? Iya. Coba aku ini dulu. Oh jadi bingung. Aku pengen bikin virtual akun aku dulu. Oh, ini nih. Ini kan ada kayak apa sih ikon peneliti pin gitu loh di ujung kanan atas itu. Klik aja unfollow participant. Aduh, nggak bisa di zoom ya aku ya. Nggak bisa zoom ya di sini. Oh bisa nge-zoom. Nah tuh, tahu kan ada ikon kayak pin gitu di ujung kanan. Habis itu Pak. Ya udah, kalau misalkan udah nggak warna hijau lagi, berarti udah nggak nge-follow aku berarti gitu. Itu berarti.
Kak ini kok aku udah bikin jadi gak hijau tapi tiba-tiba dia jadi hijau sendiri kak. Iya sendiri. Oh iya iya. Ya udah aku diem dulu deh berarti. Eh, atau gimana ya? Sebentar, sebentar. Continuous animation. Sebentar, aku coba aku diriku sendiri. Enggak sih, harusnya udah enggak sih. Pokoknya kalau misalkan nanti si pinnya warna hijau lagi, di klik ini aja. Diklik lagi aja biar enggak kalau kemanapun aku pergi kalian nggak ngikutin gitu. Oke, ayo kita coba coding. Ya, kayaknya aku masih belum nggak jelasin function banyak ya. Ini math tuh. Yes, akhirnya. Bisa. Widih, Gabriel. Oke, mantap. Gabriel masuk. Gabriel ini unik nih. Dia di bio-nya itu, deskripsikan dirinya itu ingin mempelajari flora dan fauna biologi gitu lah. Keren loh soalnya. Kalau kamu nanti berniat masuk jurusan biologi misalkan atau kedokteran, kamu nanti akan ketemu yang namanya genetika sequence gitu. Nah itu genetika Oh. sequence itu pakainya komputer juga. Jadi misalkan ada mayat, ini bener sih ya, praktisnya gitu. Mayat atau makhluk hidup yang misalkan udah cacat kondisinya lah, kan kita nggak tahu tuh ini sebenarnya jenisnya apa, gennya gitu. Nah itu kita pakai algoritma komputer untuk menentukan. That's why. Kak, Eh, contohin satu dong, Kak. Saya belum tahu harus ngetik apa nih. ya, sorry, aku belum, Kak ini bahasa Python kak. bukan JavaScript ini. Ya, aja JavaScript. Nah, oke ya. Function. Function. Misalkan untuk kali. Function itu pokoknya bisa kamu namain inputnya apa, misalkan bisa A, bisa juga yang lain misalkan angka gitu. Hmm. Function kali dua misalkan. Kemudian kamu bikin return-nya. Balok ini tuh yang paling penting nih, return nih. Tuh. Nah, Return. return-nya itu dia mengembalikan apa sih fungsinya gitu. Kak itu punya aku bodoh nggak kak? Bener ya, cuma kamu Python bukan Java. Ini Python nih, bukan JavaScript Oh ini. oh Java JavaScript. ya. Salah server. Istilahnya gitu. Nah, oke ya, Oh, udah tuh. ngerti. Kali dua. Nah, sekarang aku contohin nih, console.log kali dua. Karena lagi di bawah lagi pada ngoding, jadi aku nggak bisa jalanin kodenya dulu ya. Iya, Tapi Kak. harusnya outputnya itu 6. 6. Sorry, aku belum nambahin. Kali 2, 3. Ingat, kalau kita memanggil Oh. fungsi juga harus ini juga masukin angka yang bakal masuk ke sini gitu. Jadi itu Oh. kan urutannya ya. Dari 3, masuknya ke si angka ini. Nah, si angka ini di return dengan dikali 2 gitu loh. Hasilnya dikembalikan tapi dikali 2 gitu. Makanya hasilnya 6. Ini contohnya gitu. Kalau untuk bagi, begini kalau untuk bagi ya. Nah nih, kalau
miring apa tuh? Aduh, bahasanya apa sih? Slash. Oke, Terus Aryan. angka yang kita masukin terserah, Kak. Terserah. Oh, Nanti kamu udah bener nih. Nice. Siap, udah bener. Oke, sip. Oh, kamu itu masih di bawah fungsinya. oh iya ya, lupa ditutup, harus ditutup dulu ya. Harus ditutup, ya. Kak, itu aku benar nggak, Kak? Function area. eh Nggak tahu return sih 2 lagi, Kak. kali 3. Betul. Kamu udah betul operasinya ya. Tapi ingat, kamu harus nerima 2 argumen, yaitu argumen A sama argumen B gitu. Oh, Nah, kemudian si argumennya itu kamu modifikasi untuk mengalihkan si A dari B. oh. Nah, jadi ini yang benar nih. Arya, sip. Kamu tadi udah benar sih. Keren lah. Tapi kamu salah ini aja, argumennya aja. Ya, oke, ya, paham. Kalau Matthew gimana? Matthew. Namanya bagus ya, Matthew. Nelfon aku dia nyari sepatu itu kan nanya main Cih, Arya, itu kamu lagi di ini, lagi di apa sih, di luar Indonesia atau gimana? Kok kayaknya di ruangan kamu kok kayak di siang hari gitu loh. halo, Kak? Kamu lagi ini di mana? Maksudnya kamu lagi zoom di mana gitu tempatnya? Oh, di Malayon, Kak. Di mana? Di Ayon, Kak. Oh, Ayon. Di Enggak, soalnya mall kok dia. di mall. Soalnya kok latar belakangnya kok ini apa tuh? Kayak soalnya kayak siang hari gitu lah. Jadi aku sempat pikir, wah lagi di Amerika nih, jangan-jangan ya, atau lagi di Eropa. A per B. Untuk band gimana? Band. Kalau Matthew kenapa nih? Kamu lagi respon nggak? Atau gimana? Terlihat dia sedang AFK ya di sini ya. Sebutan. Kak, Hei, kenapa? em, hmm, oh, oke. Berpikir. Siap. Ada penjelasannya ternyata di atas ya. Iya, betul. Ah, B. Ini gimana nih Kak? Punya saya kok tidak termasuk akal. Nah, udah Kak. Untuk band kamu ini ya, bukan perkalian ya, tapi minus, mengurangi input A dikurang B. Oh, Jadi udah bener logikanya, tapi operatornya untuk mengoperasikan angkanya salah aja gitu. Harusnya kali tapi malah jadi minus. Harusnya minus tapi malah jadi kali yang kamu tulis. Oke, Gabriel, siap. Enggak, Gabriel salah. Kalau misalnya kita mau masukin angka ke fungsinya itu, kita nggak perlu terus ulang lagi A-nya itu. Langsung aja 8, langsung aja 2 gitu. Karena si 8 ini otomatis Oh, langsung daftar sebagai si A gitu. Si variabel A ini langsung oh menjadi iya. masuk si 8 gitu. Oh iya. Itu cara kerja fungsi. udah Benar. benar belum Kak? Siapa? Mefu ya? Ben. Saya. Oh, Ben. Oke, Ben kayak benar. Cuma jangan diganti ininya 2,5-nya, jangan. Ganti kayak Itu tadi AB lagi. ya, Kak? Ya, AB. Karena si A-nya berfungsi sebagai menerima angka gitu dia. Menarik juga coding multiplayer ya. Nah, kemudian si return-nya itu ganti juga jadi A sama B. Karena si return ini akan mengembalikan si A sama si B gitu. Hasil outputnya apa gitu.
Oke. Nah, untuk Matthew, come on. Where are you, Matthew? Math. Matthew. Biasan logat Inggris gini. Oh, S. Masih ada S? Oh, iya masih. Belum aku lift ternyata. Coba, Matthew, come on. You can do it. Return nih, aku kasih spoiler nih. Return Spoiler. A, kemudian ayo Ayo, tambah apa? Return A. Kan aku suruh si Matthew itu untuk si input A itu ditambah B. Nah, gimana returnnya gitu? Ya ditambah. Tapi Matthew masih belum lagi not responding nih, lagi AFK sepertinya Matthew. Gak usah malu-malu Matthew. Coba punya band benar gak kak? 6,3. Outputnya harusnya 3. Sudah betul. Punya band sudah betul. Punya area sudah betul juga. Oke. Cover juga udah betul. Semua udah betul. Cuma tinggal Matthew. Come on Matthew. You can do it. Oh ya, dia lagi AFK ya sepertinya ya. Gak apa-apa. Tambahin deh console.log. Oke. Nanti ini bisa nih masukin ke repository kalian di GitHub kalian sebagai pertemuan pertama gitu mungkin. Emang udah pertemuan kedua ya, lupa. Nah, itu mulai bergerak. Terlihat sebuah pergerakan. Mon Matthew. Nice, mantap. Nah, ditiru. Bagus. Akhirnya. Oke, baik. Sudah pada ini semua ya. Oh ya ini untuk si Arya nggak usah di console.log dulu untuk ya, karena console.log kan udah aku definisikan di akhir, jadi ini cuma buat testing purpose doang. Ya udah. Sama untuk Gavel juga ya, aku kasih komentar dulu aja. Jadi nggak bakal keprint. Oke, kita coba. Oke. Apakah betul semua si band itu 6, di band itu harusnya ya, harusnya outputnya -1. Harusnya outputnya minus tadi apa? Nambah ya? Outputnya 7. Kalau Arya harusnya outputnya tadi berapa? Arya kali ya? Berarti 8 kalau Arya. Kalau Jafri ya harusnya, nah koma berarti 2 bagi 5 tuh. Enggak kak. Hah? Aku Enggak. tadi itu 8 sama 2. Enggak, ini kan aku masukin di sini kan aku bagi 2 bagi 5. Oh, oke. Terlalu sadis ya. Jangan 2 bagi 4 deh. Lalu biar 0,5. Harusnya aduh, outputnya 0,5. Oke, kita jalanin ya. Moga-moga tidak ada error. Let's see how it goes. Wih, Matthew ada 2 sih. Gak ada Matthew lagi sekarang. Oke, coba sekarang script.js. Let's see. Oh, apa ini? Oh, satu dia. Nah, oke. Script.js. Let's see, apakah udah betul semua? 3. Jadi apa tuh? -1, oke. -1 betul ya. Ini 7 betul. Ini 8 betul. Ini 0,5 betul. Oke, sip. Betul semua. Kalau untuk 3 ini tadi aku masukin angka 3 di sini nih. Mana tadi? Oh, ini si Ben ya. Ke output kayaknya. Oke. Coba kita ulangi lagi coba. Harusnya -1, 7, 8, 0,5. Oke, mantap. Betul semua guys.
Tepuk tangan dulu dong. Di sini nggak ada sound effect tepuk tangan sih ya di Zoom ya. Nggak ada di sini. Prof siap. Tepuk tangannya di coding ya. Ini kita udah memahami ya jenis coding function ya di JavaScript. Jadi intinya JavaScript itu dalam analoginya ya paradigma coding itu kita biasanya mendefinisikan fungsi gitu. Fungsi yang dimana untuk menghasilkan suatu menerima input dan menghasilkan output. Nah, untuk menghasilkan outputnya kita ya gini definisikan logikanya gitu. Cuma ini of course ini masih fungsi sederhana. Ada fungsi yang lebih rumit lagi yang istilahnya cukup aneh untuk dibayangin ya. Oke ya, ini di save dulu. Sekarang kita bikin file baru ya. Aku lupa ada satu variabel lagi yang aku lupa tunjukin ke kalian. Ini penting juga nih sebenarnya nih. Script2.js. Coba sekarang semuanya pada pindah ke script2.js. Semuanya udah ya. Oke. Kan tadi kan ada variabel angka, string, float, sama integer kan. Tapi ada satu variabel yang ini juga penting. Ini tuh variabel yang menyimpan variabel. Gini maksudnya. Dia bisa deret angka gitu. Tapi kita bisa mengakses variabelnya. Contohnya begini. Namanya array, pernah dengar nggak array? Array. Sama dengan diawali dengan buka kurung kotak. Ingat ya, buka kurung kotak ya, bukan kayak gini ya. Kalau kayak gini itu biasanya untuk memasukkan suatu fungsi. Kalau kayak gini untuk membuka fungsi dan menutup fungsi. Itu namanya curly bracket atau buka kurung keriting. Nah, si array itu dia punya deret angka begini, 21. Bisa juga kita simpan misalkan makan gitu. Aku lagi makan ikan. Terus 6. Nah, ini namanya array ya. Kalian, nah untuk mengakses array itu, nggak bisa langsung ditambahin gitu aja. Contohnya nih, console.log array. Kita lihat outputnya apa. Not script2.js. Tuh kan, outputnya begini. Tapi yang kita pengen itu cuma ngambil salah satu angkanya doang. Maka untuk mengambil angka salah satu di array itu, pakai buka kurung lagi. 2. Kalau di dalam komputer itu mulai dari 0. 0 itu sini 2 ya. Oke. Script2.js akhirnya 2 kan. Karena 0 itu ke arah sini 0. 0 itu sama aja kayak 1 gitu loh, baris pertama 0 itu. Oh iya. Nah, kalau 1 berarti baris kedua. Harusnya 4 outputnya 4. Betul. Nice. Gasil. Nah, atau 4 ya. Kemudian outputnya kalau kita masukin 2 ya barisnya ketiga ini si 1 ini. 1. Maka hasilnya adalah not script2.js 1 ya. Jadi array itu kita bisa nyimpen nggak hanya satu data ya, bisa nyimpen banyak. Oke. Tapi juga ini namanya array satu dimensi jenisnya. Kalau di dalam matematika itu ada yang namanya vektor, tapi kita nggak akan jauh sampai situ. Tapi bisa juga, ingat, kunci array adalah menyimpan data apa saja, berarti kita juga bisa menyimpan array di dalam array. Gimana tuh? Ini 2,4,2 gitu. Tapi jangan sampai situ. Jadi untuk mengaksesnya kalian perlu 2 kali mendefinisikan. Console.log array, kemudian array-nya si baris pertama ya. Kita udah mendefinisikan baris pertama udah ditembak nih, baris pertama nih. Nah, si baris pertama itu ternyata ada array lagi, berarti buka array lagi. Baris ke 1. 5 hasilnya 5, betul. Sip. Iya, betul. Keren.
Nah, kita lihat harusnya 5 hasilnya. Nah, betul 5. Yes, betul 5. Nah, tapi apa yang terjadi Kak kalau misalkan ini kita ganti si yang kirinya itu jadi 1? Otomatis kan ngarahin si ini kan, ngarahin ke yang angka 2 ini kan. Tapi kita ngakses array di angka 2, sementara di angka 2 itu nggak ada array. Apa yang terjadi? Menurut kalian, apakah error atau tidak? Bakal ulang tadi kak itunya. Yang apa? Sorry, terlalu cepet ya. Yang sampai mana nih? Yang tadi ada yang diubah apa itu? Oh ini. Hmm, oh ini 2,52 ini. Itu Iya kak. artinya kita mendefinisikan array di dalam array. Itu maksudnya. Ah, Karena yang aku bilang, array itu bisa nyimpen data apa saja, literally apa saja gitu loh. Jadi datanya bisa campuran, jadi kita bisa mendefinisikan array di dalam array. Dan ya ketika kita, nah untuk mengakses array di dalam array itu kita harus buat lagi kotak baru di sini gitu loh. Jadi kita udah ini tembak ke arah 1, ke arah baris pertama. Nah ini 0 ya, karena kita mau tembak ke baris pertama, sudah kita tembak. Nah, tambahin lagi gitu loh, apa yang mau kita tembak gitu. Nah ini udah 5 gitu. Makanya hasilnya tadi 5 ya. Paham sampai sini? Ya, sudah ya. Aku mungkin belum masih pada paham ya. Oke, nggak apa-apa. Emang bahasa program JavaScript itu termasuk bahasa susah yang dipahami sih di mata ya. Kak, Kenapa? kalau yang nembaknya angka 3, keluarnya ikan nanti. Angka 3 maksudnya gimana? Oh ini, mau kamu ubah ke angka 3 gini. Angka 3 iya. Ntar 1, 2, 0 kan. Ini 0 kan. Ini 1, ini 2, ini 3 ya betul. 3, ikan. Kalau demonstrasikan, oke? Oh. Tuh, ikan. Ya kan? String yang keluar tuh. Berarti kalau huruf harus pakai petik 2 gitu, Kak. Iya, kalau string itu kalau misalkan data berupa teks harus pakai string. Oh iya. Oke. Intinya harus pakai petik 2 dan string itu diawali dengan petik 2 gitu. Bisa juga Oh. begini nih. Ini. Tuh, petik 1 juga bisa. Tapi kalau misalkan Oh. petik 1 pastikan di akhirnya di ujungnya juga petik 1 ya. Bukan petik 2 ya. Perbedaan cara menutupnya akan menimbulkan kesalahan nanti. Gafira sudah mulai ini mengeksplorasi logika. Siap. Nah, sekarang kita lihat nih apa yang terjadi kita tembak si baris kedua, tapi kita mengakses array si baris kedua. Tadi kan aku nanya gitu kan. Yang terjadi adalah error. Oke, si Gabriel ingin tahu ya apa hasil output ini ya 3 sama 1 ya. Kita lihat. Hasilnya harusnya ayam. Apakah betul? Let's see. Yep, Wow. mantap. That's how programming works itu istilahnya. Nanti kalau gini error ntar, Kak. Error karena si 2 ini dia nggak punya array. Dia tuh angka kan, cuma integer doang, bilangan bulat doang dia, nggak ada mengandung array dia. Oh. Nah, script 2.js. Oh, undefined. Sama aja ya, error yang dulu undefined atau tidak terdefinisikan karena emang kamu mendefinisikan sesuatu yang tidak terdefinisikan gitu loh. Ibaratkan begitu istilahnya. Kamu nggak ada. Istilahnya gitu istilahnya. So that's why. Oke, jadi istilahnya begitu. Nah, kemudian array itu juga salah satu bahasa, bukan bahasa sih, salah satu topik permasalahan dalam komputer yang sering dirumuskan masalahnya. Contohnya begini nih. Ini aku ajarin ya, namanya algoritma sortir. Algoritma sortir itu kalian menggunakan for loop. Misalnya kayak array tadi misalkan. Sortir array, misalkan list array ya. 2, 5, 1, 7. Nah, sekarang gimana logikanya agar si array ini terurut dari terkecil sampai tergede, sampai terbesar. Nah, itu tuh.
permasalahan level kuliah begitu, sama-sama level kuliah. Gimana caranya ngesortir dari terkecil hingga terbesar? Ada banyak metode, tapi aku cuma kasih salah satunya aja ya, yang tergolong mungkin mudah mungkin ya tergolongnya ya, buat dipahami. Ini nih, kita bikin function. Kalau tadi kan functionnya cuma nambahin sama mengurangi inputnya doang kan. Kalau sekarang functionnya menerima array dan menyusun arraynya. Function sortir array. Dia menerima apa? Menerima array. Buka kurung. Nah, kita aslinya kita perlu mengiterasi, perlu mengelilingi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pokoknya di inilah, di iterasi gitu lah, di loop, namanya looping namanya. Tulisannya LOOP ya, loop. Nah, cara mendefinisikan loop adalah menggunakan for. For let i sama dengan 0, mulai dari 0 dulu, artinya selama si i-nya kurang dari panjangnya array, panjangnya si array length, dia nih mengiteri. Nah, kemudian kita tambahin lagi logikanya lagi, let j sama dengan 0, j kurang dari array dot length -1, j plus. Oke ya, ini nggak perlu dipahami banget ya, tapi aku cuma pengen ngasih tahu. Nah, if si array j plus 1 itu kurang dari array j, maka terjadi swapping, terjadi pertukaran posisi si ininya, si array-nya tersebut. Jadi kita bikin variabel sementara, nggak usah var ya. Imp sama dengan array j plus 1, dia menyetor dulu di memorinya. Kemudian baru kita swapping. Array j plus 1 sama dengan array j. Array j-nya itu kita ganti dengan si tmp, karena baru swapping di sini. Oke. Baru return array. Itu ganti-ganti sama ya, betul. Jadi gimana ya? Aku pernah bikin video TikTok deh, aku nggak salah. Aku tuh punya akun TikTok. Aku pernah demonstrasikan kerja sortir gini karena aku kan pernah ngajarin ke level teman kuliah aku ya, dan teman kuliah aku juga ada yang belum paham gini kan. Jadi sebenarnya cukup gampang sebenarnya kalau bisa mengimajinasikan. Nah, nih, kan kita coba ya jalanin ya. Console.log sortir array si list array-nya ini. Kita lihat apa yang terjadi. Script2.js. Yap, terurut kan 1, 2, 5, 7. Nah, kenapa bisa begitu? Kita perhatikan nih console.log nih. Kita ini ya, selama dia looping, kita lihat apa yang terjadi. Console.log terjadi pertukaran angka plus. Si Mac dulu ini nih. Udah high kodenya. Kenapa? Pak, ini aku izin deh, Pak. Ini emailnya udah mau tutup. Oh, yaudah nggak apa-apa. Makasih Arya ya. Oke, Kak. Ya. Nah, sekarang tadi pertukaran angka si array j plus 1 dengan ini agak ini ya. Dengan array j. Oke, jadi pertukaran kan, karena si j di sini kita mendefinisikan logika. Si array j tambah 1 ini, ketika dia si array j tambah 1 ini kurang dari si indeksnya array ke si keduanya itu, maka ditukar gitu loh istilahnya. Nah, kita lihat loopingnya. Zoom kadang-kadang gini. Oke, kita lihat loopingnya. Kita lihat outputnya gimana. Terjadi pertukaran 1 dengan 5. Oh, cuma gitu. Sebentar. Harusnya nggak sesimpel ini harusnya. Oh, kayaknya aku iya paham. Jadi gini. Aku kasih tanya ya.
Analoginya tangan kanan dengan tangan kiri nih. Coba ya, lu tunjukin nih. Console.log. Console.log. Sekarang ini logikanya tangan kiri dengan tangan kanan ya. Kalau di tangan ini tangan kiri di sini nih, tangan kiri nih. Di tangan kanan itu di sini tangan kanan. Nah, ketika tangan kiri pindah ke tangan ke sini, tangan kanan juga pindah ke sini gitu lah. Nah, sekarang tuh ini. Sekarang tangan kiri ada di angka terus array maaf, array si i. Nah, sekarang tangan kanan ada di angka array j ya, gitu intinya. Nah, sekarang terjadi pertukaran angka, terjadi pertukaran angka. Sekarang kita lihat ya. Not script2.js. Nah, tuh. Itu lognya tuh. Sekarang tangan kiri ada di angka 2 kan. Tangan kanan ada di angka 2 juga. Oke, sekarang tangan kanan ada di angka 5. Jadi ya tangan kanan ada di 5 juga. Nah, 5 juga aku ya, cara jelasinnya. sorry. Sepertinya aku salah nih. Kalau aku kayak gini berarti 157. Menarik. Oke. Berarti gini berarti salah aku salah mendefinisikan analoginya. Tangan kiri ya nih. Tangan kiri ada di angka array j. Tangan kanan ada di angka j per 1. Nah, ini yang lebih benar. Oke. Oke, nah tuh. Sekarang tangan kiri ada di tangan 2 ya, angka 2. Tangan kanan ada di angka 5. Tangan kiri ada di angka 5, terus sini 1, 7. Jadi berulang-ulang dia. Pokoknya berulang sampai terurut lah istilahnya, gitu analoginya. Oke, mungkin masih ini ya, nggak apa. Kalau masih apa tuh? Masih ya emang ini levelnya udah kuliah sih. Jadi kalau masih belum pada paham juga nggak apa-apa. Aku cuma pengen ngasih tahu garis besarnya gimana aja gitu loh. Kenapa kita bisa mengurut gitu loh. Kenapa kita bisa urutin sih dari angka 2, 5, 1, 7 gitu. Dan ini baru salah satu dari problem komputer. Ada lagi problem gimana kalau angkanya arraynya ada di dalam array gitu loh. Nah, itu kan rumit kan algoritmanya. Tapi dengan kita membuat algoritma seperti ini, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, bisa mengolah data, bisa mengolah citra gambar, banyak pokoknya deh kegunaannya gitu, dan semua berasal dari ini. Tapi of course ingat yang gue bilang, ada cara cepatnya. Yang penting kalian tahu gimana kodenya berjalan. Sekarang ada cara cepatnya. Gimana cara cepatnya? Buka saja ini chat.openai.com. Suruh ke dia nih, saya punya array 2, 3, 5, 2, 7, 1, 4. Urutkan dong dengan JS. Tentu gitu langsung. Oh, kok dia caranya lebih cepat. Jadi dia langsung pakai fungsi buatan JS ya. Iya, memang JavaScript ada fungsi sendirinya kok, nggak perlu kita definisikan itu. Tapi coba cara manual, algoritma bubble sort. Nah, ini bubble sort nih, tuh kan langsung tuh. Nah, jadi kan bisa bersama ChatGPT ya. ChatGPT pasti udah tahu juga. Langsung dia. Kayak kita ini lihat apakah betul jawabannya si ChatGPT. Script.js. Tuh. Array sebelum diurutkan 2715. Array setelah diurutkan jadi 1257. Ya gitu. Oh. Oke ya. Sampai sini gimana?
Udah melihat garis besar dunia komputer coding gitu. Maaf, maaf. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, nggak apa ya kalau misalkan bingung. Nah, mungkin kalian pasti pengen nih masukin kode ini ke nih script.js tadi nih. Ini kan hasil meeting kita tadi ya. Kalian mau ini kan ceritanya mau simpen ke GitHub kalian, GitHub. Nanti bisa kalian akses kembali nanti. Caranya gampang, GitHub betul. Terus kemudian buka profil kamu, terus ke bagian repository. Nah, klik ini new repository. Nama repositorinya apa misalkan? pertemuan satu boleh apa aja. Terus tentang ini ya, tentang add a readme file agar kalian bisa upload filenya gitu ke repository. Terus tambahin file yang udah kalian upload tadi, yang udah dibuat tadi. Choose your file. Dalam hal ini aku nyimpennya di sini ya, di aku di sini nyimpennya di Harbun script.js. Pertemuan kita pertama. Hore. Dan ini sedang diproses. Dan saya lihat script.js sudah ada di GitHub sekarang. Tuh, lihat kan? Nanti aku share deh repositorinya ke ini ke kalian. Kalau kalian bingung. Jadi bisa kalian copy paste juga repositorinya. Nah, aku kirim ke sini deh. Sorry, ini belum. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari kalian? Apa aja gitu? Bebas, nggak harus dari topik tentang aku tadi. Atau ada yang mau ditanyain? Ben, Gabriel, Mefu, Justin, Nanti paling itu Kak, apa? jelajah sendiri. Sendiri. Banyak ya pokoknya ya Rugi Coding ya. Kalau Ben gimana menurut kamu? Nggak paham nih. Kenapa Kak? Kenapa Ben? Paham tapi kurang paham. Nah, emang betul. Kalau kamu bilang kamu paham kurang paham, itu pada dasarnya semua orang yang pintar juga begitu. Mereka paham tapi nggak paham. Coba aja tanya sama teman fisika aku juga. Kalau ditanya apa rumus simulasi air. Oh iya, ini rumusnya begini. Terus tanya, paham nggak kamu maksud rumus ini? Nggak paham, tapi tahu rumusnya. Begitu intinya. Tapi setidaknya sudah dapat gambaran. Yang penting aku pengen kalian tuh dapat gambaran besarnya gitu loh. Jangan, kalau untuk soal urusan detailnya, presisinya gimana, itu bisa dipelajari sendiri. Yang penting aku bisa kasih tahu kalian gambaran besarnya kayak gimana gitu. Kenapa ada apa sih? Kenapa permasalahan kayak gini tuh exist gitu? Kenapa permasalahan kayak gitu ada gitu? Karena ya kayak tadi aku bilang, karena kayak tadi tuh sortir. Misalkan kalian ada tugas untuk sortir barang misalkan kan. Nah, kalian bikin algoritmanya begitu gitu. Terus ya begitu istilahnya. Cuma yang penting intinya satu, ide dari kalian tuh gimana gitu untuk mengembangkan ke depannya. Karena yang dibutuhkan di masa depan nanti itu udah pasti ide. Kalau untuk ngerjain bagian-bagian kecilnya gini, itu udah istilahnya itu apa ya? Kalau untuk ngerjain bagian-bagian kecil itu bisa kalian serahin ke GPT lah, chat GPT gitu. Chat GPT, aku punya ide untuk ngesortir barang. Nah, aku nggak tahu tuh gimana ininya, apa tuh kodenya. Kamu bisa nggak bikin kodenya? GPT bisa gitu. Yang penting ide kita gitu, ide kita tuh bisanya apa. Dan mungkin kita juga perlu logika kritis. Makanya kadang-kadang ngoding itu enaknya begitu. Kadang-kadang ya ngelatih kemampuan berpikir kritis kita.
apalagi coding ditambah matematika. Emang lebih rumit sih coding matematika itu, tapi kita akhirnya bisa mengeksplorasi logika gitu lah. Apa yang sebelumnya belum pernah ada di pikiran kita jadi nyambung gitu lah. Karena matematika itu teoritis, coding itu prakteknya, implementasinya. Itu intinya. Makanya biasanya teori-teori berbagai macam hal-hal hebat dari komputer itu kayak AI, artificial intelligence, atau game 3 dimensi yang kalian mainin itu, kenapa kan bisa ngegerakin mouse, kenapa bisa ada musuh, ada segala macam, itu karena the magic of gabungan math dengan ini, gabungan math dengan implementasi logika coding, and that's why hasilnya jadi begitu. It's so beautiful gitu kalau dipikir-pikir ya. Cuma emang kadang-kadang emang ribet sih. Gak apa-apa, kita nggak bisa langsung dari 100 ya, semua harus dari nol dulu semua. Intinya begitu intinya, oke? Gimana menurut kalian? Ada pendapat? Coba gambaran menurut Gafriel ya, coba Gafriel nih, kayaknya Gafriel punya imajinasi mantap nih kayaknya nih. Menurut Gafriel, kira-kira dari hasil coding ini kamu ngebayangin apa gitu loh? Implementasi yang bisa kamu lakukan ke depannya gitu loh. Melihat gambarannya gimana kira-kira? Apa ya? Banyak ya istilahnya ya. Iya sih. Rencananya sih nanti kalau ada waktu mau coba-coba sendiri gitu buat apa gitu. Ya, kalau misalnya mau jalanin kodenya kan harus install Node.js dulu ya. Node.js. Nah, ini aku mau kasih tahu kalian nih. Kan nanti kan cara jalanin kode JavaScript pakai Node.js ya. Jadi gini, kalian bikin folder dulu. Nih, aku kasih tahu nih caranya nih. Kan bikin folder dulu, entah di mana gitu. Ini folder, misalkan coding pribadi, nama foldernya. Nah, kemudian si setelah kalian bikin folder baru, kalian pakai Visual Studio Code. Buka Visual Studio Code-nya, terus buka foldernya, buka folder tadi, coding pribadi. Tadi mana tadi coding pribadi tadi? Di sini kayaknya. Kok nggak ada? Tadi nggak ada ya. Oh, di pictures deh, salah. Sorry. Coding pribadi. Nah, nih. Buka foldernya pakai Visual Studio Code. Nah, oke. Kebuka kan? Nah, baru tuh kita bisa bikin file baru. Ingat, kalau yang namanya JavaScript, lalu diakhiri dengan .js. Contohnya, file.js. Tuh, nanti baru bisa kalian jalanin kodenya gitu loh. Kalau mau jalanin kodenya bisa pakai terminal, new terminal, terus nanti jalanin pakai Node. Oke, kalau itu case untuk JavaScript ya, kalau Python pakai Python. Node.js misalkan. Kan jalan sendiri kan. Tapi kan juga harus install Node.js. Jadi ya begitulah rumitnya. Enggak rumit-rumit banget sih. Kalau mau nyoba sendiri ya. Nah, untuk web sih ya. Aku kan rencananya kan mau ngajarin kalian bikin sesuatu ya di web ya. Tapi kayaknya udah terlalu malam sih ya. Atau masih mau lanjut atau gimana nih? Gimana nih? Atau masih mau lanjut? Masih pada ini nggak? Paling ya 15 menit aja sih atau mau udahan dulu nggak apa nih? Udah 9:47 soalnya. Banyak ya emang ya coding itu nggak bisa langsung satu jam sih. Karena kalau misalkan kalian nanti udah bisa masukin ke GitHub, nah ini kayak gini. Ini aku masih kosong ya. Nah ini cuma website ya kosong-kosongan lah istilahnya. Nanti kalian bisa masukin HTML. HTML itu kodenya dia nggak punya logika. HTML itu nggak ada. Dia nggak ada if else. Dia nggak ada konstanta. Dia nggak ada variabel.
nggak ada variabel di HTML, dia nggak ada dia tuh cuma ada gini doang, head, meta, title, terus hasilnya apa hasilnya begini nih hasilnya, localhost 513 itu nggak ada ya, sorry aku lupa ke website. Oh iya, dalam dev hasil ya, localhost 513. Nah itu kan halo Raffi, kan juga bisa akses website aku kok, yang lagi aku buka saat ini. Coba nih kalian buka ya di ini ya, di laptop kalian ya, nih. Bentar. Coba kalian buka deh di web kalian deh, coba sekarang. Harusnya tulisannya Hello Rasi. Ini udah aku buka jadi publik. Kebuka ininya, webnya. Bentar, Kak. Nggak bisa ya? Salah. This site can provide a secure connection. Oh iya, salah. Harusnya jangan pakai HTTPS, tapi HTTP. Oh, Iya, HTTP. Waduh, si Ben sudah mulai ngantuk. Sorry, Ben. Sebentar ya. Aku coba pengen bikin ini aja. oh iya udah Kak. Oh ya. Tulisannya Hello Raffi kan tulisannya? Ya. Nah, coba kamu masih di web itu kan? Nih, itu live loading nih. Kalau misalkan aku ubah Hello Raffi jadi Hello Gafri, harusnya di website di web yang lagi kamu buka saat ini juga berubah. Oh iya Berubah nggak? berubah. Real time kan? Berubah. Real time kan Wow. berubahnya ya. Nah, coba Hello Band. Nah, Oh iya. gitu-gitu. Ya, gitu. Jadi ini namanya web server nih kalau kamu mau tahu, web server. Tapi ini web server skala kecil yang aku buat, nggak kayak skala Google gitu yang skala gede. Cuma wah iya sih ya terlalu malam kalau kita mau belajar HTML. Nanti aja deh, yang penting kita tahu JavaScript itu gimana. Paling aku kasih resource-nya ke kalian sih, ke ini, ke WhatsApp ya nanti ya, WhatsApp group. Mungkin gimana, setuju? Iya Kak. Ya, itu di Gavira ada lollipop. Oke, siap. Foto dulu dong, ada on cam dong, coba kita, minggu kemarin kita kayaknya nggak foto deh. Ayo Mefu, coba buka on cam. Nah, Mefu, ini Gavira gitu-gitu aja nih Gavira nih. Oke. Latar belakangnya harus coding dong, latar belakangnya biar kita soalnya kayak coding banget gitu. Yoi. Ya. Ke Justin lagi, tadi si Justin lagi report lagi ada masalah. Atau Justin mau on cam juga? Udah bisa belum tadi Justin masalahnya? Atau masih Bisa eksis? Kak, Bisa. AFK. On cam juga ya? Oh, si Mefu ada. Sorry. AFK enggak lah, cuma dengerin doang. Nggak, kalau Justin kan tadi udah report ke aku ada masalah tadi, jadi lagi nggak bisa. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Mantap. Dah. Ada piece gitu sih, Gavir. Oke, nanti aku upload rekamannya ya ke YouTube seperti biasa. Nggak tahu berapa jam ini rekamannya. 2 jam kayaknya. Oke, selamat malam semuanya ya. Jadi, makasih yang udah gabung. Makasih banget Ya kontribusi Kak, kalian. makasih Kak. Ya. Oke ya, sampai jumpa. Sampai Silakan jumpa kamu. Masih Kak. Kak. Ya, masih. Masih Kak. Ya, masih. Oke, silakan Pak David.